Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda atau VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, ia tersebut sebagai Giyanti, dan secara tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa Geger Pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya dia minta izin pada kakaknya PP2. Daripada lungguh saya dikurang, lebih baik buanglah saja saya. Buanglah kemana sampai saya tidak bisa kembali lagi ke Jawa. Akhirnya diberi sangu 3.000 real. Ini untuk jatah makan anak buah. Silakan pergi. Malamnya pergi. Sejak itulah pecah perang Mangkubumi. Puluhan ribu prajurit kompeni, prajurit Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap. Untuk menyelamatkan daerah operasionalnya, secara tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana. Dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah Palian Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Ingalogo Saidin Panotogomo Khalifatullah sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Lalu 2 hari kemudian, namanya tanggal 15 Februari 1755, lalu itu ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek tadi, yaitu atribut-atribut keraton. Antara lain
yaitu keris yang menjadi pusaka raja, itu diserahkan pada Sultan Hamengkubuwono pertama. Kedua, bahasa. Jogja meneruskan ada dialek namanya bahasa Bagongan. Bahasanya juga punya identitas. Kalau ada yang satu unggih, yang satu injih, lalu tari. Kalau Yogyakarta begini ya, di atas ini semua lebih gagahan, Yogyakarta Solo lebih ke halus, lalu sampai pakai tutup kepala, itu yang disebut blakon. Ya, Yogyakarta pakai mendol di sini ya. Surakarta sebaliknya yang mepes gitu kan. Masyarakatnya itu lalu pilah dalam soal tadi. Ya, penampilan, gaya, dan klaim gitu ya. Itu wong Solo, wong Yogyo. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Kalau masalah bahasa itu sebenarnya karena lingkungan. Jadi karena pengaruh lingkungan, kebiasaan setiap hari. Perubahannya kita kan tidak tahu apakah zaman Hamengkubuwono I, apakah zaman Diponegoro, atau zaman sesudahnya, karena perjalanan waktu. Dan bahasa tidak bisa untuk berubah begitu cepat dalam kurun waktu 1, 2, 3 tahun. Mungkin sampai 30, sampai 50 tahun. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Jadi saya tidak disebutkan. Jadi wilayah mana itu hanya terdapat di dalam pembicaraan yang berkepanjangan itu. Baru selesai itu sekitar 20 tahun. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pembagiannya itu sengaja diacak sepertinya, sehingga ada banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih satu sama lain. Ada beberapa wilayah Jogja di sekelilingnya wilayah Solo, ada wilayah Solo sekelilingnya wilayah Jogja, sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk konflik di antara kedua kerajaan itu. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan Trapaku Buana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya, pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian, pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini, disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta. Dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran, Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Lono Joyo Miseso Senopati Ingalogo Satrio Rogo Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan. Masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara
wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Paku Alaman menjadi daerah istimewa.